Look at this painting, I get very emotional. Hold him in the blue room. Maintain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kedan-kedan, ketemu lagi di channel Taka Film. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film action perang yang berjudul White House Down. Film yang dirilis tahun 2013 ini mengisahkan tentang seorang polisi Kapitol yang harus berjuang menyelamatkan anaknya dan Presiden Amerika Serikat dari serangan teroris. Dan inilah alur cerita film. Menjelang pagi, Emily Kill terbangun dari tidurnya. Lalu ia membuka jendela dan melihat 3 helikopter melintas di udara yang membawa rombongan Presiden Amerika Serikat dan dikawal oleh wakil agen khusus bernama Carol dan rekannya bernama Ted menuju Gedung Putih. Hari ini Presiden Amerika Serikat bernama James William Sawyer akan mengadakan rapat bersama para menterinya mengenai rencananya untuk mendamaikan konflik di Timur Tengah. Rombongan Presiden mendarat dengan aman setelah pihak keamanan Gedung Putih mengamankan lokasi pendaratan. Di tempat lain, polisi Kapitol bernama John Kale dan rekannya bernama Roy sedang menjemput juru bicara kepresidenan bernama Ellie Rapelson dan mengawalnya menuju Gedung Putih. Cerita berpindah di rumah pria tua bernama Martin Walker yang sedang bersiap-siap. Martin kemudian meletakkan lambang negara Amerika Serikat di depan foto mendiang anaknya bernama Kevin, lalu berpamitan dengan istrinya bernama Muriel Walker untuk menuju Gedung Putih. Martin adalah kepala pasukan keamanan presiden. Di Gedung Putih, John dan Roy berhasil membawa Ellie Rapelson dengan selamat. Tak lama, wakil presiden Amerika Serikat bernama Elvin Hammond juga hadir beserta rombongannya. Kemudian John menemui sekretaris dari wakil presiden bernama Jenna. John mengucapkan terima kasih pada Jenna. Atas bantuannya, ia bisa mengikuti tes wawancara kerja dengan Carol untuk menjadi pasukan pengawal presiden. John juga minta bantuan lagi pada Jenna agar bisa memberi tiket masuk ke Gedung Putih untuk anaknya. Dengan imbalan makan malam yang romantis, Jenna berjanji akan memberikannya. Lalu John ke rumah mantan istrinya bernama Melanie untuk menjemput anaknya, yaitu Emily Kill. Emily terlihat kecewa pada John karena tidak menghadiri pertunjukan Emily di sekolah. Namun di perjalanan Emily kembali ceria setelah John memberikan tiket masuk ke Gedung Putih. John juga mengatakan bahwa hari ini ia akan melakukan tes wawancara kerja agar bisa diterima menjadi pasukan pengawal presiden. Di dalam kamar, presiden mendapat telepon dari istrinya. Istrinya bertanya apakah presiden membawa hadiah jam yang diberikannya. Presiden menjawab masih membawanya di saku sebelah jantungnya. John dan Emily pun telah sampai di Gedung Putih. Karena sedang tidak bertugas, John menyerahkan senjatanya untuk diperiksa. Kemudian mereka menunggu kedatangan Carol untuk tes wawancara. Ternyata Carol adalah teman John saat kuliah. Namun itu tidak membantu John diterima dengan mudah sebagai pasukan pengawal presiden. Dikarenakan John mempunyai disiplin yang buruk saat bertugas di militer. John pun terlihat sedih dan kecewa. Namun untuk membuat Emily senang, John berbohong dan berkata bahwa ia masih punya kesempatan. Di sisi lain, terlihat seorang petugas kebersihan memasuki sebuah ruangan. Lalu ia mengambil bom dengan hati-hati dari dalam sebuah kotak. Cerita berpindah di ruangan kerja Martin Walker. Martin menugaskan anggotanya untuk mengamankan setiap sudut Gedung Putih. Ini adalah menjadi tugas terakhir Martin sebelum pensiun dalam minggu ini. Dan anggotanya pun merayakannya sebagai bentuk perpisahan. Sementara John dan Emily mengikuti rombongan tur di Gedung Putih yang dipandu oleh pria bernama Donnie. Donnie membawa mereka melihat pemandangan yang menarik yang ada di dalam Gedung Putih. Kembali ke tempat kerja Martin yang sedang menasihati Carol untuk mencari pasangan hidup yang baru setelah bercerai. Martin juga menyuruh Carol pulang untuk istirahat di rumah. Saat mengikuti tur, John melihat beberapa orang mencurigakan di ruangan bioskop keluarga presiden. Tak lama kemudian, rombongan presiden menghampiri rombongan tur. Emily terlihat senang. Lalu ia mewawancarai presiden melalui saluran YouTube pribadinya.
Setelah itu, Emily mengenalkan ayahnya pada presiden. Emily mengatakan bahwa ayahnya akan menjadi pasukan pengawal presiden. Presiden terlihat bingung karena tidak mengenal John. Lalu presiden berbisik dan memberi saran pada John agar tidak berbohong pada anaknya. Ketika John dan Donnie sedang melihat lukisan Gedung Putih yang terbakar, Emily meminta izin pada John untuk pergi ke toilet. Di ruangan kerjanya, presiden mengucapkan terima kasih pada Martin atas pengabdiannya selama ini. Tak lupa presiden juga meminta maaf atas kejadian yang dialami anaknya Martin, yaitu Kevin, yang mengakibatkan Kevin meninggal. Lalu presiden menerima telepon dari Ellie Rapelson. Ellie mengatakan bahwa rencana presiden yang ingin menarik semua pasukan Amerika Serikat dari Timur Tengah akan membuat seluruh industri pertahanan marah. Namun presiden menjawab bahwa keputusan itu adalah hasil diskusinya dengan presiden terpilih Republik Iran bernama Al-Sharif. Karena Al-Sharif mempunyai bukti kalau orang yang menjalankan perusahaan tersebut bekerja sama dengan rezim radikal bertahun-tahun. Mereka ingin agar perang terus terjadi, dan Al-Sharif berjanji akan membongkar kejahatannya. Di sisi lain, terlihat seorang petugas yang sebelumnya mengambil bom dari dalam kotak tadi, mendorong peralatannya dan meninggalkannya di tengah-tengah ruangan Kapitol Gedung Putih. Roy berhasil mengamankan Ellie Rapelson, sedangkan wakil presiden masih di ruangannya. Kemudian Martin menemui presiden. Martin dan anak buahnya akan melindungi presiden di ruangan itu. Sementara keinginan John untuk menjemput Emily di toilet ditolak oleh petugas keamanan. Setelah itu, seorang petugas keamanan menyuruh semua orang yang ada di ruangan bioskop untuk keluar. Namun ia malah dibunuh oleh orang-orang itu. Ternyata mereka adalah teroris yang menyamar, yang dipimpin oleh Emil Stan. Let's go. Armory secure. Emily yang melihat petugas keamanan dibantai oleh para teroris kemudian mematikan handphonenya sehingga John tidak bisa menghubunginya. Di luar Gedung Putih, Carol menghubungi Martin dan bertanya apakah ia bersama presiden. Martin menjawab ia bersama presiden. Lalu Martin menyuruh Carol untuk segera mengirimkan bantuan. Dalam waktu singkat, para teroris telah menguasai pusat kendali udara, dan mereka juga telah sampai di atas Gedung Putih. Shots fired. Call back, call back. Tak lama kemudian sampailah para teroris yang lain. Kedatangan mereka pun direkam oleh Emily, dan pria ini bernama Karkilik. Lalu ia masuk ke ruangan tempat rombongan tur bersembunyi. Di situ John bertanya keberadaan Emily pada Donnie. Donnie menjawab bahwa Emily berada di lantai bawah. Lalu dengan nekat John mengambil pistol yang tergeletak dan kabur dari ruangan itu. Find them. Di luar gedung terlihat kedatangan 3 helikopter Hummingbird. Namun belum sampai mendarat, 3 helikopter itu diserang oleh teroris. Dan Martin membuat keputusan. Presiden harus masuk ke dalam bunker. Sementara itu, Carol yang baru sampai lagi di Gedung Putih menyuruh petugas keamanan untuk membawa wakil presiden ke lokasi aman. Di situ ia juga bertemu dengan Roy yang berhasil mengamankan Ellie Rapelson. Di sisi lain, John terlihat mencari anaknya di toilet, tetapi ia tidak menemukan Emily. Malahan ia bertemu dengan seorang teroris. Lalu John mengambil senjata dan radio dari teroris tersebut. Saat itu ia melihat rombongan Martin bersama presiden menuju bunker. Dan petugas keamanan berhasil membawa wakil presiden menaiki pesawat menuju lokasi aman. Kembali ke Gedung Putih, di mana Martin dan anak buahnya membawa presiden dengan selamat ke dalam bunker. Namun hal tak terduga pun terjadi. Gentlemen. What are you doing? Martin! Consider this my resignation. Lalu melalui radio Martin menghubungi Emil dan berkata mereka berada di lantai bawah.
John yang sedang mencari anaknya mendengar percakapan itu. Dan dengan nekat, John masuk ke dalam bunker untuk menyelamatkan presiden. About Kevin. Look, I'm sorry. Let's wait. John dan presiden berhasil menghindari teroris dan kabur menaiki lift. Setelah itu, Martin menyuruh anak buah Emil mencari John dan presiden ke semua ruangan. Lalu Martin mengajak Emil ikut dengannya ke dalam lift untuk membuat rencana selanjutnya. Di dalam lift, Emil berkata bahwa ia akan membunuh presiden. Tapi Martin mengingatkan Emil kalau mereka masih membutuhkan presiden agar bisa kabur dengan selamat dari Gedung Putih. Rencana mereka pun disaksikan oleh John dan presiden yang berada di atas lift. Lalu John bertanya pada presiden, apakah ia mengenal orang-orang itu? Presiden menjawab bahwa pria tua itu adalah Martin Walker, kepala keamanan presiden. Presiden menduga Martin ingin balas dendam karena ada hubungannya dengan anak Martin yaitu Kevin. Kevin adalah seorang tentara angkatan laut yang meninggal dalam misi yang diberikan oleh presiden. Sementara itu, Carol membawa Ellie Rapelson keluar dari Gedung Putih menuju Pentagon. Kemudian Martin dan Emil masuk ke ruangan para menteri. Martin meminta para menteri ikut dengannya ke ruangan Blue Room. Di situ Emil juga menembak Menteri Pertahanan, yang membuat para menteri lainnya ketakutan dan dengan terpaksa mengikuti keinginan Martin. Di Pentagon, Carol dan Ellie Rapelson disambut oleh Kepala Staf Gabungan bernama Jenderal Colville. Jenderal Colville mengatakan bahwa kode nuklir sudah diganti dan sudah aktif. Kembali ke Gedung Putih, di mana salah satu anak buah Emil bernama Skip Taylor memasang kamera CCTV untuk mengawasi siapa saja yang lewat di sana. Di Pentagon, Carol dan yang lain merencanakan sesuatu untuk mengeluarkan presiden dengan selamat dari Gedung Putih yang telah dikuasai oleh teroris. Sementara itu, John dan presiden akan pergi ke kamar presiden untuk mengambil telepon satelit agar bisa menghubungi dan meminta bantuan SEAL Team 6 untuk mengalahkan semua teroris. Tak lupa John juga mengenalkan dirinya pada presiden. John Keel. James Hoy. Di sisi lain, Tyler memasuki ruangan IT. Tyler akan mengambil data-data penting dari komputer yang ada di ruangan itu. Sementara kedatangan para menteri ke ruangan Blue Room disambut oleh Kilik. Dan semua itu direkam oleh Emily. Namun tiba-tiba handphone Emily berbunyi karena mendapat pesan dari ibunya. Kilik yang mendengarnya pun langsung mengejar Emily yang bersembunyi. Dalam persembunyiannya, Emily sempat mengupload video tersebut ke channel YouTube miliknya. Lalu Emily pun menyerahkan diri dan dibawa ke ruangan Blue Room. Di ruangan itu, Emily bertanya pada Donnie tentang keberadaan ayahnya. Donnie menjawab kalau ayahnya pergi mencari dirinya. Sementara di atas lift, presiden dan John melihat anak buah Emil membawa rudal ke atas Gedung Putih. Cerita berpindah di Pentagon di mana mereka menghubungi wakil presiden. Wakil presiden mengeluarkan perintah untuk mengirimkan pasukan Delta untuk merebut kembali Gedung Putih. Namun menurut Carol itu tak bisa, karena menurut undang-undang hanya presiden yang bisa mengeluarkan perintah itu. Tapi wakil presiden mengatakan undang-undang itu akan dirubah. Dan ia menegaskan agar perintah itu tetap dilaksanakan. Kemudian Carol menghubungi para teroris di Gedung Putih untuk negosiasi. Namun Carol terkejut karena yang mengangkat teleponnya adalah Martin Walker. Carol menanyakan apa yang Martin inginkan. Martin menjawab ia ingin uang tebusan sebanyak 400 juta dolar. Diangkut dengan pesawat yang penuh dengan bahan bakar. Dan harus disiapkan dalam waktu 2 jam. Kalau tidak dipenuhi, Martin mengancam akan membunuh para menteri dan presiden. Kemudian Martin menyuruh Emil untuk segera menemukan presiden. Dan Carol menyuruh Roy menemukan dan membawa istri Martin, yaitu Muriel Walker, ke Pentagon. Sementara presiden dan John berhasil sampai di kamar presiden untuk mencari telepon satelit. Lalu John menghubungi Jenna. Jenna terlihat shock dan langsung memberikan telepon itu pada wakil presiden dan didengarkan langsung ke Pentagon. Presiden mengatakan ia dalam posisi aman bersama John. John menjelaskan situasi yang buruk di Gedung Putih dan banyak orang yang disandera. John meminta bantuan agar bisa selamat. Carol menyarankan John dan presiden untuk ke ruangan bawah untuk keluar dari Gedung Putih yang akan dipandunya. John yang terpisah dari anaknya meminta Carol menghubunginya
jika anaknya ditemukan. Carol mengatakan ia akan menemukannya, tapi John harus menyelamatkan presiden. Kemudian John dan presiden bersembunyi karena ada 2 orang teroris yang mendekati mereka. Tak ingin tertangkap, John kemudian menyerang teroris itu. Lalu presiden mengambil senjata dari teroris itu untuk membantu John. Setelah itu John kembali menghubungi Pentagon dan berkata mereka baik-baik saja. Kemudian Carol menyuruh John untuk melihat berita di TV. Ternyata video para teroris di Gedung Putih yang diupload oleh Emily disiarkan di TV, yang bisa dilihat oleh semua orang. Melanie yang melihat berita itu langsung pergi ke Gedung Putih. John terlihat marah melihat berita itu, yang akan mengancam keselamatan Emily. Martin yang mengetahui keberadaan John dan presiden langsung pergi ke kamar pribadi presiden. Martin juga menyuruh Emil dan anak buahnya menyusulnya. Tapi mereka tidak menemukan John dan presiden. Malahan mereka melihat berita di TV yang menayangkan kegiatan mereka di Gedung Putih yang diupload oleh Emily. Lalu Emil pergi ke ruangan Blue Room menemui Emily dan meminta handphonenya. Karena berita itu identitas teroris bisa diketahui, yaitu Karkilik, seorang anti-sosial sayap kanan. Skip Taylor, seorang hacker kelas dunia. Taylor pernah bekerja untuk NSA. Conrad Stern, seorang yang rasis. Dan Emil Stan, mantan pasukan Delta. Jenderal Colville mengatakan Emil pernah mengerjakan pekerjaan kotor dari CIA di Pakistan. Namun ketika Presiden James menjabat, Menteri Pertahanan yang baru menutup operasi itu dan melepas semua asetnya. Sehingga identitas Emil terbongkar, yang membuat Emil mendekam di penjara Taliban selama 2 tahun. Itulah yang membuat Wakil Presiden akan memanggil semua menteri untuk merubah undang-undang, agar ia bisa mengeluarkan perintah supaya pasukan Delta bisa menyerang teroris dan menyelamatkan presiden di Gedung Putih. Kembali ke Gedung Putih, di mana Martin masih di kamar pribadi presiden. Saat itu kaki presiden terpeleset, sehingga lokasi persembunyian John dan presiden diketahui oleh Martin. Good morning, boys. They're in the ground floor kitchen. Kemudian John dan presiden melewati dapur menuju ruang bawah tanah yang dipandu oleh Carol. Sampai di sana John menyuruh presiden untuk keluar sendirian. Sementara ia akan kembali ke dalam Gedung Putih untuk mencari anaknya. Ketika presiden memasuki terowongan, langkahnya diketahui oleh Taylor. Lalu Taylor memanggil Emil dan anak buahnya untuk ke ruang bawah tanah. Namun langkah presiden terhenti karena pintu berikutnya telah dipasangi bom. Sehingga John dan presiden memutuskan untuk kembali. Namun Emil dan anak buahnya sudah menunggu kedatangan mereka. Dalam posisi terjebak dengan susah payah, John dan presiden menuju ruangan stagecoach. Sampai di sana, kemudian mereka mengendarai mobil limosin untuk keluar. Lalu Emil dan anak buahnya mengejar mobil itu dan menembaki dengan senjata mesin. Watch out, watch out! Watch out! Get your head down. Yeah, that's one down. Go for the windshield, no! Kemudian Jenderal Colville memberi perintah pada anak buahnya untuk menyerang teroris menggunakan tank. Namun serangan tank itu dibalas oleh para teroris menggunakan roket RPG. Tank itu pun hancur berantakan. Good job, boys! Great job, okay? Take the limo! Look, we gotta punch a hole in this fence soon. Kemudian presiden mengambil sebuah roket untuk menghancurkan pagar agar mereka bisa keluar. Lalu Kilik membawa Emily ke balkon Gedung Putih dan menodongkan senjatanya, yang membuat John kehilangan fokus, sehingga mobil mereka terkena serangan roket dari teroris. Setelah itu John berpura-pura menyandera presiden.
Di situ Martin meminta pada John untuk menyerahkan presiden, namun John menolaknya, lalu memberikan sebuah bom pada presiden untuk dilempar ke arah Martin. Kemudian anak buah Emil menembaki ruangan tempat presiden dan John bersembunyi, sehingga mengakibatkan ledakan yang besar. Just blew our whole mission. I don't know if this means the president has been killed. The death of President James Sawyer. Setelah itu merasa presiden sudah meninggal, wakil presiden Elvin Hammond diangkat menjadi presiden. Kemudian sampailah istri Martin, yaitu Muriel Walker, di Pentagon. Muriel memujuk Martin untuk menghentikan semuanya. Tetapi Martin mengatakan bahwa ini ia lakukan untuk balas dendam karena meninggalnya Kevin. Mendengar penjelasan Martin, Muriel pun mendukung perbuatan Martin. Setelah itu Carol menemui salah satu staf Pentagon. Carol meminta pencarian data yang lengkap dari para teroris. Karena menurut Carol, Martin melakukan ini bukan untuk uang. Carol curiga ada sesuatu yang lain. Sementara di terowongan terlihat John sedang mengobati luka presiden karena terkena pecahan kaca akibat ledakan tadi. Lalu Elvin Hammond yang sudah menjabat presiden mengerahkan pasukan Delta untuk merebut kembali Gedung Putih. Mereka akan tiba di Gedung Putih dalam waktu 6 menit. Mereka terbang rendah agar kedatangan mereka tidak diketahui oleh teroris. Namun kedatangan pasukan Delta terekam CCTV dan Tyler mengetahuinya. Tyler langsung memberitahu Martin. Di terowongan, John kembali menghubungi Pentagon untuk memastikan bahwa mereka masih hidup. Jenderal Cavill mengatakan bahwa pasukan Delta akan sampai di Gedung Putih dalam waktu 6 menit untuk menyerang Gedung Putih. John mengatakan itu akan sia-sia karena para teroris sudah menyiapkan rudal di atas Gedung Putih. John menyarankan agar mereka menyerang lewat darat. Namun Jenderal Cavill mengatakan pasukan Delta tidak bisa dihentikan lagi karena telah menghilang dari radar. John berkata lagi, jika pasukan Delta gagal itu akan mengakibatkan semua sandera termasuk anaknya terbunuh. Tak ingin hal itu terjadi, lalu John meninggalkan presiden untuk menemukan anaknya. Dan benar saja, kedatangan pasukan Delta sudah ditunggu para teroris dengan rudalnya. John pun telah sampai di atas Gedung Putih untuk menembak teroris yang ingin menyerang helikopter ketiga. Lalu Emil mengambil rudal tersebut. John coba menghentikan Emil, namun Emil berhasil menembakkan rudal tersebut. Setelah itu terlihat John dan Emil saling mengalahkan sampai terjatuh ke lantai bawah. Di situ Emil menemukan tiket masuk Gedung Putih yang diberikan John pada Emily, dan ia mengetahui bahwa Emily adalah anaknya John. Sementara Tyler berhasil mengambil data-data penting dari komputer yang ada di ruangan itu. Lalu ia mengaktifkan senjata nuklir milik NORAD. Targetnya adalah pesawat yang ditumpangi Wakil Presiden Elvin Hammond beserta rombongannya. We have confirmation of ground impact. Setelah itu Eli Rapelson pun diambil sumpah dan diangkat menjadi presiden selanjutnya. Lalu Emil menemui Emily dan membawanya pergi dari ruangan Blue Room. Di situ terlihat John berhasil mendekati ruangan itu. Di Pentagon, setelah menjabat sebagai presiden, Eli Rapelson mengeluarkan perintah untuk mengirimkan pesawat tempur Raptor Alpha One untuk melakukan operasi pembebasan istana. Kembali ke Gedung Putih di mana Emil membawa Emily menemui Martin. Melalui telepon pengeras suara, Martin memberitahu John kalau Emily bersamanya. Suara Martin juga didengar oleh presiden. Martin meminta pada John untuk menyerah. Kalau tidak dalam hitungan ketiga, Emily akan dibunuh. Saat mau menyerahkan diri, ternyata presiden yang menyerahkan dirinya. Lalu John menghubungi Carol di Pentagon. John berkata bahwa presiden telah ditangkap. Carol menyarankan John untuk keluar dari Gedung Putih.
karena dalam waktu 8 menit pesawat tempur Raptor Alpha One akan melakukan serangan udara. Tanpa membuang waktu, John lalu pergi mencari anaknya. Sementara itu di ruangannya, Martin meminta Presiden untuk mengaktifkan kode nuklir. Namun Presiden menolaknya. Lalu Martin mengancam akan membunuh Emily. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh alarm yang ditimbulkan oleh John yang membakar kamar pribadi Presiden. Lalu Emil mengirimkan anak buahnya untuk menangkap John. Namun John berhasil menghabisi anak buah Emil dengan sedikit bantuan dari Donnie. Kemudian John meminta pada Donnie untuk mengeluarkan semua sandera karena sebentar lagi akan ada serangan udara yang datang. Lalu John akan menjemput Emily di ruangan oval. Sementara itu di terowongan, Tyler tewas akibat bom rakitan yang dipasangnya. Kembali ke ruangan oval di mana Martin membunuh anak buah Emil yang tidak mengikuti perintahnya. Lalu Presiden menyerang Martin. Namun Martin membalasnya dan Martin juga berhasil membuka sistem senjata nuklir dengan meletakkan tangan Presiden di atas koper. Lalu Martin memasukkan kode peluncuran yang membuat semua orang di Pentagon ketakutan karena akan bisa memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Kemudian Jenderal Cavill memaksa Ellie Rafelson memberi perintah baru pada pesawat tempur Raptor Alpha One, yaitu untuk meratakan Gedung Putih, dan Ellie Rafelson pun menyetujuinya. Saat mau menjemput Emily di ruangan oval, John menerima telepon dari Carol, sehingga John tidak menyadari keberadaan Emil yang menunggunya. Delta 26, copy that. 2 minutes. Sementara para sandera telah berhasil keluar dari Gedung Putih, kembali ke ruangan Martin yang telah menandai lokasi serangan nuklir selanjutnya. Presiden yang tersadar lalu menyerang Martin. You really gonna shoot me? Yes. You killed it! Setelah itu Martin kembali menandai target serangan nuklir selanjutnya, dan dalam waktu 15 detik nuklir akan diluncurkan. Namun tiba-tiba John datang dengan mengendarai mobil. Everybody get down! Get down! Confirmation timed. Kemudian John menyuruh Emily segera keluar dari Gedung Putih karena akan datang serangan udara. Sementara ia akan mencari Presiden. Tapi Emily malah mengambil bendera kepresidenan dan mengibarkannya di halaman Gedung Putih, berharap serangan udara dibatalkan. Melihat aksi Emily, sang pilot pun membatalkan serangan itu. Emily pun disambut bahagia oleh ibunya. Semua orang pun dibuat bahagia oleh aksi Emily, kecuali Ellie Rafelson. Kemudian salah satu staf Pentagon memberikan data lengkap teroris yang diminta oleh Carol. Kembali ke Gedung Putih di mana Presiden masih hidup dari tembakan Martin yang diselamatkan oleh jam pemberian istrinya. Lalu John menerima telepon dari Carol. Carol mengatakan ini belum selesai. Carol merasa pengkhianat semua ini bukan hanya Martin, karena Martin tidak punya kontak selain Emil. Namun datanya tidak ada karena telah dihapus. John menyarankan Carol untuk memeriksa komputer dan email Martin. Carol menjawab Martin adalah orang yang gaptek karena ia masih menggunakan pager. Lalu John dan Presiden merencanakan sesuatu. Di luar Gedung Putih, John memeluk Emily dengan bangga akan aksi Emily. Tak berapa lama rombongan Ellie Rafelson pun sampai. Ellie Rafelson menanyakan keberadaan Presiden pada John. John menjawab bahwa Presiden telah meninggal. Lalu John berkata lagi bahwa Ellie Rafelson lah pengkhianat semua ini karena telah memberikan kode peluncuran pada Martin, dan imbalannya Martin menjadikan Ellie Rafelson sebagai presiden. Namun Ellie Rafelson membantahnya. Lalu John menunjukkan sebuah pager yang menjadi alat komunikasi Ellie Rafelson memberikan kode peluncuran pada Martin. Kemudian John meminta pada Carol untuk menghubungi nomor yang ada di pager tersebut. Dan berderinglah handphone Ellie Rafelson. Ia tidak bisa membantahnya lagi.
Lalu Presiden muncul dan menyuruh Jenderal Cavill memenjarakan Ellie Rapelson. Setelah itu Presiden pun akan pergi dari Gedung Putih. Ia juga mengajak John ikut bersamanya. Tak lupa John juga mengajak Emily ikut terbang bersamanya menaiki helikopter kepresidenan. Di dalam helikopter, Jenderal Cavill mengatakan bahwa presiden dari beberapa negara setuju dengan keinginan presiden, yaitu perdamaian di Timur Tengah. Cerita pun berakhir.